Pak Dara. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol bersama Pak Dara. Pak Dara yang nggak jelas nih 3 orang tapi bilangnya Pak Dara. Ya, jadi hari ini kita materinya adalah apakah butuh skill bicara untuk menjadi seorang sales, gitu ya, kira-kira begitu ya. Jadi apakah kita butuh skill berbicara untuk bisa meyakinkan dan eh, follow up dalam hal follow up dan lain-lain. Oke, nggak berlama-lama lagi kita buka mic, kita bacakan moto perusahaan kita. Lah, iki dataku di Mak. Dilut. Apa mau lihat ini video saya moto perusahaan di belakang? Maaf, maaf. Ini kurang kurang persiapan untuk motonya. Data, Mak. Mak, punya moto, Mak? Cem, Udah hafal. udah nakal. Sebentar aku cari. Banyak member baru nih yang belum hafal nggak? Kalau di ini ada di ini. Ko Welly bisa tolong share kok motonya Nah, kok. udah. Udah, oke. Terima kasih banyak. Oke, boleh buka mic-nya. Kita angkat tangan kanan kita bacakan moto perusahaan, bukan hanya membacakan, tapi kita jalankan bisnis Atomi sesuai dengan moto perusahaan. Udah siap semuanya? Siap. Udah 3, siap. 2, 1. Menghargai Menghargai semangat, menciptakan visi, keyakinan, keyakinan dengan kerendahan. Ayo, ayo. Bisa. Terima kasih. Bisa di-mute dulu, Beli, untuk ini. Oke, ya. Jadi memang sebenarnya materi hari ini adalah apakah seorang sales bergantung dari skill bicara gitu ya. Jadi memang kita nggak cuman butuh bahwa ya saya itu sudah follow up, Bu Ika, saya itu sudah mengajak, sudah invite, sudah melakukan semua yang diajarkan Bu Ika, Bu Ida. Tetapi kok nggak berhasil gitu ya, apa yang salah lah. Ini mungkin nanti hari ini akan dibahas kira-kira apa sih yang mendasari atau 3 hal apa sih kira-kira yang membuat mungkin Bapak Ibu salah dalam melakukan follow up atau kurang apa sih di follow up Bapak Ibu semuanya. Oke, yang pertama nanti akan berbicara, mungkin saya berikan waktunya kepada Ibu Maria Francisca Winata, silakan. Ibu Maria Francisca Winata, Enci Awet Muda, monggo silakan. Nah, ini enaknya moderator kayak gini dia main tembak sana sini yo. Iya, jadi modal itu paling enak. Ya wes, silakan. Oke. Ya, selamat malam teman-teman. Jumpa lagi di Empat Darah dan memang kayaknya beberapa bulan terakhir kita nggak bisa memenuhi setiap Senin ya. Jadi karena ada member yang nanya, apakah Senin ini ada? Nah, ya jadi dengan semakin sibuknya kita kadang-kadang kita jadi bolong-bolong ya. Tapi nggak apa-apa jadi kangen kan. Ya teman-teman, hari ini kita akan bicara apakah untuk menjalankan bisnis kita ini dengan keterampilan untuk apa sales ini. Sales di sini kita mengartikan bukan kita sebagai sales ya. Nah, apakah cukup hanya dengan punya ilmu komunikasi saja? Apakah ilmu lain nggak perlu, skill lain nggak perlu? Skill komunikasi sendiri ini udah ribet ya. Jadi teman-teman banyak hal yang kita perlu improve dari diri kita. Namanya kita mau sukses ya. Jadi dengan bertambahnya income kita itu sejajar dengan bertambahnya kemampuan diri. Jadi kalau kita nggak pernah mau menambah kemampuan diri, income nggak akan bisa nambah. Ya, jadi mari kita sama-sama belajar. Di sini kami pun terus berlatih dan belajar, teman-teman ya. Bukan berarti kami di sini seperti dosen yang mengajari Anda, tidak. Di sini saat kami bicara, disitulah saat kami belajar, teman-teman ya. Nah, di sini mungkin sering dengar mungkin ya ada Ci Awet Muda, ada Noni Ingin Sehat. Itu ada si Noni Ingin Sehat siapa no? Ya, nah itu dia ya. Hari ini menjuluki branding dirinya adalah Noni Noni Sehat ya. Noni yang ingin sehat. Kemudian Ida masih tetap dengan Ida Odolwati karena sudah ke branding Odolwati nggak boleh diganti teman-teman ya. Nggak boleh dengan sabun Wati udah nggak bisa tetap Odolwati dia ya. Nah ada juga Udah di sini dipaten nama dia, udah dipaten.
Ya udah dipatenkan, sudah dibayar di sana, udah ada nomor serinya ya. Nah, di member saya juga ada yang namanya Cik Cuan dan kita juga kenal ada namanya Miss Glowing ya. Nah, ini semua buat apa? Teman-teman, yang kita jual itu apa sih? Era sekarang itu jual cerita kita, storytelling, teman-teman. Ya, jadi ini kabar gembira buat kita semua yang merasa saya nggak pinter jualan. Selama ini tiap kali, sering kali kita nawarin, kita cerita teman kita ajak dia untuk join the Atomy, alasan mereka saya nggak pinter jualan. Sekarang yang nggak bisa jualan itu mereka merasa mereka nggak bisa jualan produk kayak nawar-nawarin itu. Ma mau odol nggak? Ma mau sabun nggak? Ma mau nggak bisa ini ceritanya. Ya, sebenarnya ini juga pekerjaan yang nggak terlalu susah. Cuma biasanya kebentur di apa? Gengsi. Kalau sampai saya nawarin mak mau sabun nggak? Nggak, saya nggak mau. Udah sakitnya di sini gitu ya. Biasa mereka itu merasa nggak siap terhadap penolakan. Maka dia bilang saya nggak bisa jualan. Tapi sebenarnya yang kalimatnya ada saya tidak siap ditolak. Karena kalau jualan itu berarti ditolak. Ya dong, kan kalau saya jualan saya nanya, Ida mau ini nggak? Jawabannya dua, saya mau dan saya tidak. Iya kan? Nah, tidak siap dengan penolakan, maka semua orang bilang saya tidak bisa jualan. Nah, ya. Jadi sebenarnya yang bilang saya tidak bisa jualan itu sebenarnya kalimat yang benar ada. Saya tidak punya kerendahan hati untuk menerima sebuah penolakan. Itu sebenarnya yang ada di hati mereka, ya. Nah, era sekarang jauh lebih menarik. Kenapa? Kita jual storytelling. Kalau saya cerita tentang saya, semua orang ya, semua orang nggak tidak semua orang bilang dia jago jualan. Tapi saya yakin semua orang tuh jago cerita. Terutama orang Indonesia ya teman-teman. Coba ya, kalau kita ini pamitan, ini orang Indonesia, saya nggak tahu kalau negara lain. Jadi kalau Indonesia ini nggak maju atominya, ini kebangetan teman-teman. Kebangetan. Kenapa? Orang Indonesia mulutnya ini panjang banget. Paling hobi jualan. Bukan jualan. Paling hobi cerita. Ya, misalnya eh, saya ya, misalnya bermain ke rumah Ida. Dan ini kejadian di semua rata-rata. Terutama terjadi di center dah. Bubar ya. Yuk selesai nih ya teman-teman. Mari yuk kita pulang semua kukutan. Yang bersiap-siap semua pulang. Dari ngomongnya pulang. Kejadian berhasil masuk parkiran pulang. Paling cepat butuh setengah jam. Betul nggak teman-teman? Mau jalan dan ngomongnya udah dada, udah salam. Sampai 2 meter di depan masih ada yang ngomongin gak jadi-jadi dadanya nih. Piye kabare aja nih mau masuk satu tema aja nih. Ketemu orang, Ida piye kabare. Mau masuk ke temanya piye kabare itu kita panjang banget. Itu orang kita. Nah kalau masuk ke piye kabare terus masih panjang baru masuk ke topik itu sebenarnya kekuatan kita loh teman-teman. Berarti kita jago banget untuk bisa mencari jembatan supaya masuk. Tapi kita lupa membawa kekuatan itu di dalam bisnis kita teman-teman. Nah itu jadi sebenarnya untuk memulai bisnis ini kita semua udah pegang kuncinya. Kalau negara luar mungkin lebih susah karena mereka saklek. Sekali bilang, Ida, bye. Bener-bener bye langsung balik muka, plung pergi. Itu bye-nya negara orang. Bye-nya negara kita bye-bye setiap meter ke depan bye-bye-bye sampai ke depan masih nggak pelang-pelang. Betul nggak? Yang merasa begitu, yang pernah rasa itu coba ketik angka 1. Bye. Belum jadi-jadi. Sampai bye. Bye. Sampai yang belakang udah keluar udah baik dari tadi masih di depan pintu tuh yang Nah, iya. Ya. Ya, jadi itu sebenarnya tipikal orang-orang kita. Ini kekuatan kita. Orang kita hobi ngomong, hobi cerita. Jadi tidak semua orang pinter jualan betul. Ya, tapi semua orang pinter cerita. Apalagi orang kita. Nah, ya. Nah, di sini berarti storytelling. Ya, jadi kekuatan kita bagaimana membangun cerita dan meramaikan orang yang mau mendengarkan cerita kita. Di sini kita terhindar dengan sakit hati itu. Kalau bercerita, semua orang mau mendengarkan. Kita tidak seperti jualan. Ya, saya mau cerita hebohnya saya pakai ini bagus banget, saya cerita. Semua orang mau dengar.
gitu ya. Seperti sekarang lihat ya, sekarang lagi ramai orang apa FB Pro, IG Pro, TikTok Pro, yang mereka jual apa? Misalnya food vlogger, ya semua yang angka 1 banyak nih, berarti semua ini yang jalan 1 meter lanjut ngomong dada lanjut 1 meter ngomong semua nih. Nah, food vlogger teman-teman, yang mereka cerita apa sih? Mereka nggak jualan makanannya kan, betul nggak? Kalau saya food vlogger, saya cari uang dari FB Pro, dari food vlogger saya, dari saya review makanan. Saya bukan penjual makanannya. Yang saya jual apa coba? Yang tahu semua tuh di sini. Yang saya food vlogger, saya FB Pro, di IG, di apa? Yang saya jual apa? Apakah saya jual makanan yang dijual di itu? Atau saya jual apa? Yang dijual apa? Cerita saya. Betul. Saya cerita saya nikmatnya makanan ini. Terus saya kemas dengan segala rupa supaya cerita saya ini menarik. Nah, ini masih yang skill komunikasi, teman-teman ya. Nanti habis itu kita lihat apakah dengan skill komunikasi aja cukup ya. Nah, ini skill yang pertama memang harus komunikasi karena kita menyampaikan pesan. Ya, jadi di sini bagaimana para food vlogger itu mengemas ceritanya supaya mau didengar. Karena apa? Karena dia mencari apa? Semua orang kadang-kadang bilang, aduh saya nggak bisa cari member. Saya nggak bisa cari orang. Atau, dak harus cari orang ya dak. Bisnis apapun judulnya harus orang. Nggak ada hewan. Nggak ada tumbuhan, pasti orang. Mereka yang FB Pro segala macam pro-pro itu, mereka semua yang konten kreator, mereka cari member, mereka cari orang yang mau menonton mereka, mau memfollow mereka, mau review, mau komen, mau share, betul nggak? Dia income dari member yang follow. Kalau dia ngomong terus nggak ada yang follow, nggak ada member yang nambah di situ, nggak ada yang nonton, nggak ada yang komen. Emang dia bisa dapat income dari si itu, apa Facebook, IG dan segala macam? Nggak ada. Berarti dia tetap harus apa? Kalau dia nggak keluar duit. Kenapa? Karena harus hunting makanan, beli makanan, di review ya. Nah, mereka melatih komunikasi mereka supaya menarik dan mempertahankan supaya orang waktu masuk 3 detik kemudian mau menonton sekian detik yang berikutnya. Nah, kita berlatih sekarang ya, kita sudah mulai ya mencoba membuat konten-konten. Target kita bukan konten kreator. Target kita mencari orang mau mendengarkan kita lebih di medsos kita. Supaya Pak, kita sedang membrandingkan diri. Sedang membrandingkan diri. Nah, yang kita branding teman-teman jangan salah fokus dengan viral. Jangan asal viral. Asal viral kalau Anda tidak ada fondasi, nggak ada bagusnya. Anda akan cepat ditinggalkan. Ya, Anda bikin satu video konyol, viral, tapi nggak ada pesan dan nggak ada fondasinya. Apakah habis itu Anda orang masih mengikuti Anda? Nggak ada. Ya, tapi Anda mau memviralkan integritas kita, aktivitas kita, jadilah Anda sebagai orang yang layak ditonton dan orang mau mengikuti. Ya, karena di sini yang kami mau viralkan itu adalah sebagai seorang Atomians. Beda kan ada juga yang konten kreator yang memang lucu-lucu, tapi memang mereka topiknya itu. Nah, kita di sini topiknya ada memviralkan diri sebagai seorang Atomians. Ya. Nah, jadi aktivitas kita boleh aktivitas harian kalian yang positif kita share. Kenapa? Supaya tetap human. Ya, orang-orang nonton kita asik ya. Seperti hari ini ya, sekali saya buka sebentar nyalain AC, panas sebentar. Nah, seperti hari ini sekali saya buka, Ida lagi di kebun salak dia. Ya, boleh nggak? Boleh. Tidak harus selling keras. Tidak harus tampil, teman-teman saya minum ini. Besok tampil lagi, saya minum ini. Besok tampil ini. Orang akan meninggalkan. Anda hard selling. Ya, bagaimana sekarang kita pintar menarik orang untuk bisa terbiasa tiap hari jadi menanti kita lewat. Hari ini Ida ke kebun salak. Besok dia ke center. Ya. Besok saya sama member-member dia lagi makan. Tapi setiap pesan yang kita sampaikan menyelipkan kita sebagai Atomians. Gaya hidup sehat kita kan yang kita tampilkan. Atau apanya kita yang kita pengen
pilih itu sebagai branding diri kita. Ya teman-teman. Nah, belajarlah. Jadi medsos itu tempat kita belajar skill bicara. Anda harus berani bicara. Harus berani ngomong. Gue nggak pede kalau ngomong, gue foto-foto aja timbul. Anda akan kurang trust. Siapa yang nggak trust? Dari algoritma dari si Facebook, IG, TikTok dia tidak. Kenapa? Karena dia nggak kenal dia tampilan wajah Anda. Teman-teman kita yang nonton pun, yang semua follower yang main yang lewat seliberan gitu ya, dia nggak menemukan wajah Anda. Bangun trust orang kepada kita dulu, ya. Jadi di situ Anda latih bicara. Bisa langsung sempurna nggak? Enggak teman-teman, nggak masalah. Kalau Anda sudah maju ke panggung SA Atomi, nah berusaha untuk semaksimal mungkin kita bisa bagus sekian persen mendekati 100%. Tapi waktu kita belajar di medsos, inilah ajang Anda latihan, nggak masalah. Nggak mungkin kita jadi sempurna dulu baru bisa, nggak. Latih diri ada ya, untuk bisa Anda membawakan gimana caranya supaya orang mau nonton kita. Saya sedang latih Bu Ina. Ini keren sekali teman-teman. Ya, ada oma apa kemarin? Oma sehat. Kemarin Noni sehat, ini ada oma sehat. Ya. Bu Ina sedang saya latih bagaimana dia membawa 1-2 kalimat orang mencuri perhatian. Yang dijual apa? Yang dijual omanya. Usia 74 tahun dia masih bisa bonusan dari Atomi. Di luaran Atomi siapa yang mau lihat oma 74? Emang mau terima dia jadi karyawan? Enggak. Emang masih mau terima Bu Ina jadi salesnya dia? Enggak. Atomi bisa memberikan bonus kepada si oma-oma ini. Ya, dan oma-oma ini belajar ngomong ya, belajar ngomong dia di medsosnya dia. Enggak masalah. Ya, dia membawakan dengan gaya dia, nah orang ih oma ini, besok muncul lagi si oma ini, oma ini lagi ya, oma bonusan ya. Begitu. Nah, teman-teman, setelah Anda mendapatkan skill bicara Anda, apakah itu cukup? Tidak, teman-teman. Kenapa? Di dalam konten kreator pun, itu bukan sekedar Anda mendapatkan member kan. Anda perlu follow up, Anda perlu memberi sampai mendapatkan interaksi dari mereka. Anda harus sampai mampu membuat mereka share konten Anda. Cuma ini beda segi follow up aja. Jadi di kita teman-teman, di bisnis kita ini penting banget untuk tidak menghitung jumlah alasan kita. Yang pertama jumlah closing kita. Closing di sini bagaimana kita mendapatkan orang benar dia tertarik bergabung dengan kita, dengan benar dia mau coba produk kita. Syukur-syukur plus mau produk dan mau bisnisnya. Dan memang di dalam perjalanan ini nggak gampang. Kita 10 orang yang hari ini kita sharingkan, kita coba WA untuk ngajak ketemu, mungkin WA 10 nolak 11 mungkin ya. Tapi jangan Anda mencoba mencari alasan-alasan untuk membenarkan bahwa tuh kan gue udah bilang memang bisnis ini susah. Gue WA 10, 11 yang nolak gitu ya. Nah, jangan Anda mencari banyaknya alasan, tapi berusaha untuk mencari banyaknya closing Anda. Anda boleh mengevaluasi, oh kemarin tuh gue salah, gue WA kayak gini nggak bener nih ke teman gue, dia langsung nolak. Ya, evaluasi boleh, tapi bukan menjadikan alasan Anda kenapa Anda gagal dan tidak mau melangkah. Ya, di sini bukan banyak-banyakan mencari alasan. Ya, dievaluasi, dilihat kok itu dia bisa, kok saya enggak, kok si oma sehat udah 74 pairing dia, kok bisa dia, apa yang dilakukan si oma itu, ngapain aja si oma gitu ya. Nah, kita belajar. Nah, berikutnya kunci paling berat sebenarnya yang paling susah itu adalah apa teman-teman? Selain bikin list nama sebenarnya nggak susah karena Anda nulis aja semua yang Anda kenal. Tinggal Anda prioritaskan mana yang dia hubungi. Yang bikin susah nulis nama apa? Yang dilawan apa? Diri. Biasanya males. Ya, merasa nggak perlu. Sehingga saya yakin 90% dari member kami itu tidak menuliskan. Atau dituliskan nggak dikerjain.
list namanya. Ya, jadi yang pertama yang paling sulit apa? Nulis list nama. Bukan susah nulis namanya, susah melawan diri sendiri. Ya, nulis list nama. Kedua, terberat itu sebenarnya follow up. Untuk memfollow up itu banyak orang punya kelemahan sih. Banyak orang yang gampang brojolin, ya beranakin kalau kata Ida dan Koweli ya. Beranak, tapi nggak di follow up. Kekuatan follow up itu kunci kita teman-teman. Dan follow up ini macam-macam, bisa follow up yang memfollow up yang paling dasar, memfollow up waktu kita selesai presentasi, selesai menjelaskan, dia belum memberikan jawaban, itu lebih lagi mau kita follow up. Pengen tahu bagaimana reaksi dia, respon dia, mau apa enggak, tertarik apa enggak. Kalau tertarik, apa tertarik apanya, sehingga kita bisa mendalamin lagi. Nah, follow up di sini luas sekali teman-teman. Follow up di awal ada memfollow up apakah benar dia tertarik. Kalau dia tertarik, tertariknya di mana? Kalau dia bilang belum tertarik, kenapa belum tertarik? Mungkin kita nyampein dia nggak kena nih. Jadi kalau Anda radio atau Roger dulu, apa sih Roger itu Mak? Yang zaman dulu itu Mak? Apa tuh namanya Mak? Nah, tun tun apa tuh? Frekuensinya nggak kena, nggak nyambung. Jadi mungkin sebenarnya saya melihat respon dia di awal ya. Kan kelihatan ya kalau kita presentasi apalagi kalau ketemu muka ya. Kelihatan mimik awalnya gimana. Mestinya kelihatannya dia tertarik. Kok nggak jadi ya? Jadi mungkin, oh tuh Mak? Kok muncul gambar Mak? Apa itu Mak? Ida. Sebentar, siapa ini yang sharing ini? Sebentar. Atomi jiwa. Atomi jiwa, oke. Oh, Lanjut aja dulu Kak, oke. Udah aku stop. Udah aku stop. oke. Nah, teman-teman, mungkin di awal kita ngomong atomi itu hampir kena tone frekuensi. Tapi ternyata habis itu melebar makin jauh sehingga nggak ketemu tone-nya. Yang tadi kita anggap bakal closing kok malah jadi nggak jadi. Nah, di sini kita gali. Kita harus berhasil menggali kebutuhan dia sehingga kita bisa menjadi solusi. Jangan paksain apa yang kita mau. Tapi berusaha menggali concernnya dia di mana nih. Sambil kita memberikan solusi tentunya. Misalnya dia pengennya di wajah, tapi pengen hajar langsung absolut. Wajahnya belum siap. Ya, bukan berarti concernnya di absolut terus kita iya pakai aja nggak apa-apa gitu. Jangan. Tetap kita arahkan, tetap kita, tapi kita udah tahu, oh dia pengen benerin wajah. Tinggal kita sampaikan bagaimana stepnya supaya nanti dia siap ke absolut. Ya, begitupun berikutnya, dia butuhnya misalnya di bisnis, uang dia sangat terbatas. Ya, uang dia terbatas, dia pengen bisnis. Berarti ini orang yang secara keuangan tidak leluasa. Tapi karena tadi kita sambil bicara, saya kasih dia coba kopi, dia pengen belinya kopi. Nah, itu berarti kita coba kasih arahan. Ya, concernnya dia mau bisnis, uangnya nggak cukup, terbatas sekali. Kita arahin jangan kopi, mbok yang lain, yang produk harian kita cocok-cocokin gimana caranya supaya bisa 10.000 dengan uangnya dia nyampainya mana. Kalau kopi dia butuh 1 juta baru 10.000 teman-teman PV-nya. Ya, tentu kurang bijak. Jadi bagaimana kita memfollow up, menggali mereka, mencari tahu mereka. Setelah itu, misalnya berhasil closing, berhasil beli. Nah, kunci kita jangan berhenti, dia closing. Jangan hanya melihat closingan PV yang masuk, dia transaksi belanja. Di saat seseorang mulai bergabung, di situ PR kita dimulai. Apalagi dia bergabung dan sudah belanja, lebih dimulai lagi kerjaan kita. Memfollow up, mendampingi dia. Mencari tahu dulu beberapa hari kemudian produknya udah dipakai belum, cara pakainya benar enggak, suka enggak, rasanya gimana. Ya, kalau dia suka, kalau dia happy, ya kita lihat-lihat kira-kira bisa nggak kita mulai lebarin pengenalan yang berikutnya. Ya, terus. Nah, kalau dia udah happy, dia mulai coba sana sini. Nah, kira-kira bisa nggak kita lebarin dia untuk pengenalan bisnisnya.
Mulai kita ajak ketemu lagi untuk melihat sesuatu yang lebih jauh dari Atomi ini. Dari kacamatanya dia, tadinya dia hanya lihat sebagai dia pembelanjaan aja untuk keperluan dia. Mulai kita lihat bisa nggak kita follow menggali dia lebih lebar. Ya, belajar bagaimana Anda mendekati. Ya, dan ketiga, itu kemampuan untuk jaga relasi, teman-teman. Ini semua adalah tim kita. Banyaknya yang gagal di sini. Karena kanan kiri, kadang-kadang kalau kitanya berada di jalur bangunnya sponsor, tanpa kita kenal satu sisi, ada lemparan. Ya, banyak sekali dari kita merasa kita nggak sempat follow up dia, atau bahkan memang nggak kenal, nggak follow up, nggak merasa perlu kenal. Ya, seringkali masa, oh aku nggak kenal itu Maida, itu kan yang masukin orangnya Bu Ina, ini orangnya Bu Ina. Tapi waktu PV-nya masuk, kok dia nggak merasa itu bukan PV saya, kok dia dengan senangnya melihat PV-nya tuh masuk, ya. Nah, kok PV-nya dikenali, orangnya nggak dikenali. Jadi berusaha kita mengenali tim kita, berusaha kita untuk menjaga relasi, mencoba kenal. Jadi kalau ada di grup kita masing-masing, misal di grup leader kah atau di grup yang umum kah, ya. Coba kalau kita sering membuka bagan kita tahu ada nama-nama ini. Dia ada di grup, dia komen, dia nanya nih. Jangan diam. Tuh ada sponsor yang jawab, ada Rini yang jawab. Padahal itu member kita dan kita ngerti jawabannya. Grup itu jangan dijadikan kuburan, teman-teman. Dan rata-rata semua leader kami ini jadi orang pembangun kuburan. Grup ini kuburan, grup itu kuburan, kuburan semua. Ya, hening, nggak ada respon. Padahal kita baca. Jangan kita merasa tidak bertanggung jawab terhadap arus komunikasi di grup itu. Karena disitulah Anda menjaga dan membina relasi. Di situ Anda lihat ada si A tanya, Anda tahu waktu Anda buka bagan, ya. Karena kalau kami memang kalau sekarang udah kelolosan misalnya yang nggak ada info ke kita, bahwa ini member kita, kadang udah nggak tahu nama. Tapi waktu Anda mulai dari awal harus tahu banget member-member Anda, walaupun ini Anda nggak kenal ya, ini line A atau line kiri Anda atau kanan Anda yang lemparan sponsor, misal Anda di jalur bangun sponsor Anda lihat nama-nama itu dan terjadi komunikasi, dia nanya di grup itu, coba Anda jawab salam kenal. Oh ya Bu Rini, salam kenal, saya Bu Ina, saya juga sponsor Anda. Oh pertanyaan ini saya wakil jawab ya, ini dada kita jawab. Mulai komunikasi, memperkenalkan diri Anda sebagai sponsor dia, sehingga dia merasa, gue ada lagi satu mama ternyata. Ya, berusaha untuk menjaga relasi, berusaha menyapa. Atau kalau dia nggak nanya, nggak ada yang nanya, sapa. Ya sapa. Kalau semua berlatih untuk menyapa, semuanya akan latihan sapa. Ya, dan ini penting banget. Nah, dikatakan oleh para ahli bisnis, di dalam bisnis kita ini, teman-teman, sebenarnya tidak ada yang namanya penolakan. Yang ada penundaan. Ya. Nah, jadi kalau dia bilang ada yang bilang tidak mau, yang belum jadi member kita, terus tetap jaga relasi. Mungkin dia bilang belum mau untuk saat ini. Anda nggak pernah tahu terjadinya perubahan di ke depan. Hidup kita ini kan nggak nentu ya. Sekarang hari ini dia merasa sehat sekali, super duper. Sehingga Bu Ina sharing suplemen, sharing hemohim, sharing tentang vitamin C, sharing spirulina dan sebagainya. Dia merasa nggak perlu lihat, ya, nggak butuh Bu Ina gitu ya. Tapi kita nggak pernah tahu. 3 bulan ke depan, walaupun kita nggak ngarapin relasi teman kita sakit ya, tapi 3 bulan kemudian mungkin ada sesuatu yang terjadi di kondisi dia merasa nggak enak badan atau keluarga dia butuh. Kalau kita nggak jaga relasi itu, dia nggak mau. Ya, kemarin saya udah tanyain, kok saya udah pernah nawarin dia nggak mau. Udah Anda tinggalkan dia. Ada Ida lewat, Ida teman dia juga. Pas dia butuh 3 bulan kemudian Ida lewat. Ida sharing. Dia beli sama Ida lah. Ya. Nah, jadi dikatakan oleh para ahli, di bidang kita ini tidak ada penolakan, hanya ada penundaan. Jadi siapapun yang bilang belum mau atau tidak mau, catat aja dulu. Tetap komunikasi,
tetap buat dia merasa bahwa Anda ada di sekitar Als dia. is het nog niet Anda ada klaar. dekat dia. Ada suara bocor? Nah, teman-teman, memang ke orang yang seperti itu namanya jaga relasi, tembakin terus kirim terus posting produk setiap hari, lama-lama dia ngeblok kita, ya. Nah, jadi jaga relasi dalam arti tunjukkan ke dia bahwa kita ada di sekitar dia, ada di dekat dia. Sapa-sapa lagi, ini itu, ya, ngobrol ringan. Seminggu depan lagi, kirim lagi tentang produk, ngobrol ringan. Berapa lama lagi kirim. Seperti itu, tarik ulur. Ya, yang penting jaga hubungan, dia tahu bahwa kita ada di circle dia. Jadi kalau seperti itu, kalau ada orang baru yang menawarkan produk di saat dia butuh, itu kemungkinannya ada dua. Dia ambil ke yang nawarin atau ke kita. Masih ada kansnya ke kita. Karena dia merasa kita ada di sekeliling dia, ada di circle dia. Hampir tiap hari nyapa dia, hampir setiap hari ngobrol. Kemudian sesekali kita kasih info produk. Ya. Tapi kalau kita meninggalkan dia, yang sudah pasti dia akan ngambil sama orang baru yang nawarin ke dia. Kita udah kehilangan kansnya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita penting untuk menjaga relasi. Itu yang belum mau. Yang sudah mau, itu bagian dari jaga relasi dan follow up berarti. Ya, yang sudah mau tetap kita jaga relasi. Ya, tetap dibina. Ya, lebarin pemakaiannya. Lebarin pemakaian sampai satu keluarga. Jangan pemakaian pribadi aja. Kalau pemakaian pribadi, untuk dia bisa repeat kelamaan. Pakai absolut, lama amat repeatnya. Oh, dia pakai sendiri kan? Lama repeatnya, Anda nunggu-nunggu dia. 6 bulan nanti dia baru repeat. Ya. Tapi kalau Anda lebarin, dia mulai pakai sikat gigi, beli 8 yang pakai keluarga, ada mertua, ada orang tua, ada anak, ada pasangannya, ya, pasta gigi, sabun, sampo, deterjen, bla 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 yang lain, maka akan gantian yang habis nantinya. Ya. Nah, seperti itu. Nah, mulai dari apa? Mulai gali yang dia terkonsen dulu apa? Lama-lama baru dilebarin, teman-teman. Ya. Jadi pekerjaan kita ada pekerjaan human, pekerjaan komunikasi, pekerjaan untuk mau menjadi teman orang. Enak kan? Sebenarnya kerjaan ini adalah kerjaan berteman. Ya, kerjaan berteman. Bukan kerjaan Anda yang harus menjual barang. Anda jual cerita. Era sekarang semua orang storytelling. Lihat konten kreator berhamburan di mana-mana. Dan Anda yang bagian yang sibuk nonton dia. Wah, nonton terus komen-komen ya. Satu komen negatif, wah yang ngoceh banyak. Sempet nggak sih Anda lihat tuh ya, ada orang ngomong apa, wah kenal juga enggak, yang komen ini semua pada nggak kenal loh itu. Tapi komen saut menyaut, wah sampai ribuan orang komen-komenan. Ya. Nah, itu semua yang dijual apa yang dijual cerita. Dia mencari member untuk follow dia. Kita juga sama, jualah cerita. Sekarang semua ini jual cerita. Ya. Nah, jadilah konten kreatornya bisnis kita. Berusaha mencari belajar untuk bagaimana menyampaikan ini menarik. Ya. Hari ini saya naikin video apa ya? Saya naikin setiap hari saya komit dengan diri saya 2-3 video naik tiap hari. Jadi kalau saya sudah komitmen ya, saya akan mati-matian lakukan. Ya. Lakukan nggak hanya sampai 1-2 bulan, saya akan lakukan sampai tahunan. Ya, seperti YouTube saya dulu, saya lakukan tahunan. Itu Anda yang di medsos Anda baru panen itu setelah 2 tahun ke atas, teman-teman. Semuanya tuh proses. Jangan Anda lihat hasil. Ya, sebulan nggak ada yang WA saya, Bu Ida, saya udah masukin semua konten Bu Ida gitu ya. Terus Anda berhenti. Anda belum kebangun branding diri Anda. Kecuali Anda artis terkenal. Tiba-tiba Anda cerita Atomi, wah semua orang akan ngikut. Lah siapa kita? Kita perlu waktu untuk ngebangun branding kita. Anda tidak mulai sekarang, Anda akan ketinggalan. Anda lihat,
muncul di Facebook kita tiba-tiba yang dari Thailand, karena dia ngomong ya, odol lah, apalah, negara lain semua orang nge-branding diri dengan produknya dia. Anda tidak memulai, Anda akan ketinggalan. Anda sibuk hanya nambahin foto yang nggak tahu apaan aja. Coba mulai nge-branding diri Anda. Tidak selalu bersama produk, tapi belajar di situ saatnya Anda belajar komunikasi, belajar untuk berbicara. Ya. Nah, di situ kita melatih diri kita, ya. Hari ini apa yang saya masuk ke atas? Oh, video yang kemarin sebenarnya ya, waktu saya ke mall, kemudian makan siang, ya. Saya kan temanya tentang awet muda. Awet muda yang saya maksudkan adalah bagaimana hidup sehat bukan hanya dari skincare, tapi dari dalam juga. Maka saya memang tidak pemakan karbo. Jadi saya akan sampaikan yang saya makan apa, bahwa hari ini menu istimewa bagi saya adalah yang kita masak di rumah. Kemudian yang terakhir saya naikin dengan tegas saya menyatakan bahwa saya seorang networker. Ya, jangan pernah sembunyikan diri. Wah, orang takut kalau kita bilang ini orang nggak suka MLM. Jadi kalau orang tanya, oh bukan saya nggak jalanin MLM, saya jualan beras. Anda harus suarakan Anda siapa. Ya, saya nyatakan bahwa saya seorang networker. Bla bla bla. Kemudian saya ngomong ini. Ya, kenapa? Karena kita memang tujuannya adalah mencari audiens kita, mencari orang yang memang sefrekuensi, yang memang pengen berbisnis, pengen hidup sehat, pengen cantik alami bersama kita. Ya, nanti akan ke filter, tapi Anda brandingkan diri terus. Ya, nah itu teman-teman dari saya. Jadi mari kita belajar untuk menambah skill. Berbicara penting. Anda tidak melatih bicara Anda tidak bisa bercerita. Karena sekarang bisnisnya ada bisnis bercerita. Kemudian Anda fokus kepada hasil Anda. Bukan jumlah alasan kenapa Anda gagal. Kedua, bagaimana Anda memfollow up, kualitas dari follow up Anda. Bukan hanya di awang-awang. Follow up Anda berbicara masuk ke diri dia untuk mencari tahu dia concernnya di mana. Dia butuh apa. Karena pastikan kita hadir sebagai solusi untuk dia. Bukan kita masuk supaya dia beli untuk nolong kita. Beda ya, itu bukan concern untuk dia loh, concern untuk saya. Jangan. Hadir sebagai concern untuk dia. Dia butuh apa? Dengan begitu dia akan terus terikat dengan produk Atomy. Karena ternyata dengan Atomy menjawab solusi untuk dia. Ketiga, kemampuan Anda menjaga relasi. Sini kita belajar. Bagaimana kita membangun hubungan. Ya di sini kita belajar terus loh. Belajar terus. Jadi pemimpin tidak gampang. Kami pun berproses. Kadang-kadang kami pun salah. Kadang-kadang kami pun gagal. Tapi kami oh nggak boleh saya seperti itu ya. Saya salah. Oke lah. Belajar. Oh saya harus begini. Ya. Kadang-kadang teman-teman. Anda mungkin merasa leader Anda ada beberapa saat yang kok dia nggak empati sih. Ya, kok dia nggak empati. Atau kita merasa member kita kok nggak ada empatinya, nggak ada rasa syukurnya atau Pak ya. Teman-teman, kita belajar. Di sini kami pun belajar. Ya. Empati ini kita nih punya empati itu kita belajar tentang kemampuan mental kita. Di saat kita sibuk banget, ya di saat leader Anda lagi sibuk banget, ya dia sedang melakukan bagaimana membangunkan tim, memikirkan segala cara dengan sekuat tenaga dia melakukan, lagi sibuk banget. Di saat itu, semua kita yang di kondisi itu, mental itu lagi sangat rentan. Jadi di saat itu, di saat secara mental Anda lemah karena kesibukan Anda, kita kehilangan rasa sensitif kita untuk mampu mendengarkan atau memahami seseorang. Ya. Jadi ini kita bagaimana semua belajar untuk bisa menguasai di saat sesibuk Ini apapun. susah-susah. Gitu loh. Iya. Bocor. Ya, jadi dalam kondisi apapun kita belajar untuk kapasitas mental kita ini jangan melemah. Dan ini manusiawi teman-teman. Leader Anda semua pasti bisa seperti ini.
Jadi kita harus ngertiin leader Anda dan kita mencoba mengertiin member kita juga. Kita sama-sama pasti ada di kondisi itu. Anda lagi dalam kondisi sibuk, Anda tidak bisa untuk memahami atau mendengarkan, ya. Nah, jadi mari kita belajar untuk menjadi pemimpin yang baik, belajar juga untuk menjadi bagaimana kita bisa menjadi seorang yang pintar membawakan story kita dan apa yang menjadi concern kita setelah kita pintar berstory, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga tim kita ini relate dengan kita, ya. Mungkin itu aja dari saya. Silakan moderator tembak aja Ida sana. Ya, terima kasih Ika untuk sharingnya, luar biasa sekali ya. Ya memang teman-teman kalau kita bicara tentang bisnis Atomi itu seringkali orang juga mikir ya, aduh aku mau cerita yang nggak pinter cerita, aku apa yang harus aku lakukan dan seterusnya. Nah teman-teman sebenarnya saya juga dulu saya sering apa ya terjebak bahwa cerita saya itu harus promosi gitu ya. Saya pikir itu harus promosi. Ternyata enggak teman-teman ya. Kita cerita itu kalau kita mau cerita Atomi itu cerita yang satu jujur ya, jujur, sharing jujur. Tentang apa? Tentang produk yang kita pakai ya, tentang pengalaman saya, emak-emak kok bisa ya saya belanja apa, misalnya pasta gigi nih merek U begitu ya, merek U saya belanja di sana merek U, lalu saya bilang merek U ini bagus ke teman saya nggak ditransferin loh sama si merek U ini yang memproduksi ini, tapi di Atomi ketika aku cerita kok aku ditransferin ya sama Atomi ya, nah itu kita cerita yang ringan aja jujur gitu, lo mau nggak gitu ya. Kalau kamu cerita tentang ini pasta giginya Atomi, nanti lu ditransferin duit sama Atomi, mau nggak? Nah ya kayak gitu. Yang ringan saja. Kemudian pola ceritanya itu kalau itu dasarnya adalah sharing yang jujur, maka pola cerita Anda harus pastikan bahwa Anda dulu seperti apa. Ceritakan dulu. Kamu kan tahu, dulu aku tuh sering beler ya, sering ingusan. Ingat nggak loh? Nah, tahu nggak sekarang? Coba lihat. Nggak ya? Nah, jadi kita sudah memposisikan diri bahwa kita itu tidak lagi seperti dulu. Ya, tidak lagi nyanyi aku masih seperti yang dulu, enggak. Ajarkan teman-teman atau member kita itu melihat ya, mengingat dulu. Misalnya itu teman Anda ya, teman Anda itu mereka mengingat saya itu dulu seperti apa. Yang kedua, sekarang dia suruh lihat kita seperti apa. Contohnya saya ya. Kamu kan dulu tahu mukaku kayak apa, ya kan? Bukan tambah cantik enggak ya, tetap cantik kamu. Saya biasanya kayak tetap cantik kamu kemana-mana. Cuman kamu lihat nih, beda ya. Nah itu adalah sharing yang ringan dan jujur gitu ya. Nah kemudian mulai kita masuk. Dulu saya awalnya ragu-ragu, saya mau mencoba skincare Atomi itu maju mundur, maju mundur. Kenapa? Karena dulu itu mukaku jelek itu gara-gara apa coba? Nah, kita mulai ngomong gitu. Awalnya saya ragu, tapi ternyata karena saya berpikir saya harus membuktikan benar nggak ini produk ini bagus. Lalu saya coba dong, pakai dong. Ternyata teman-teman, ternyata guys, mukaku sekarang seperti ini. Nah, itu adalah cerita sharing yang jujur ya, tentang memang keraguan saya dulu waktu mau coba Atomi produk skincare itu kan menakutkan buat saya. Ya nanti kalau nggak jerawatan lagi, nanah lagi gitu ya. Saya udah takut sekali teman-teman. Nah, ditambah dengan penekanan tentang apa? Ternyata ini. Nah, ternyata itu karena apa? Karena saya berani mencoba menggunakan produknya. Ini teman-teman polanya coba dilihat ya. Yang pertama, dulu aku, lalu sekarang, kamu kan lihat ya, sekarang aku menurutmu gimana? Seperti itu ya. Lalu kita tekankan untuk closingnya adalah
Nah, kamu tahu nggak? Sekarang yang paling aku rasakan adalah aku bahagia pakai produk ini. Kenapa? Tahu nggak sih? Harganya nggak yang mahal banget, nggak, masih terjangkau, ya kan? Kenapa? Ah, mahal itu. Ampul 666 kata dia. Jangan salah. Yuk, browsing dulu. Kita kasih lihat. No, ini yang setara loh sama ini produk ini. Harganya berapa kali lipat? 2,5 juta dibandingkan dengan yang 666. Kamu mau pilih mana? Kalau aku pilih ini. Smart toh. Kualitasnya sama, harganya beda, jauh lebih murah. Kenapa? Nah, ini yang aku rasain. Akhirnya ketika aku memakai pun, akhirnya apa sih? Ternyata aku seperti gratis pakai Atomy. Nah, rasanya gratis. Jadi untuk bercerita ya kita jangan mempromosikan seperti, tahu nggak? Ini mana sih? Di sana. Ini ya, odol ini bagus banget, ada kandungannya propolis, ada ini dan itu, ini dan itu yang ditekankan. Kita mempromosikan produknya, orang fokus pada produknya tapi bukan pada hasilnya. Kenyataan bahwa produk itu sudah membawa saya menjadi punya kulit yang kenyal seperti itu, yang sehat seperti itu. Tidak. Nah, maka dari itu teman-teman, kunci yang berikutnya ketika Anda mau cerita adalah untuk Anda bisa cerita sharing jujur dan ringan, itu Anda harus apa? Harus pakai banyak produk. Sekali lagi ya, harus coba pakai banyak produk. Supaya apa? Supaya Anda merasakan benefitnya. Jadi bukan nyoba itu, Bu Ida, yang namanya nyoba kan kayak nyicip ya. Saya beli vitamin C, ngecer 2, nyicip, sudah. Oh, vitamin C itu rasanya asam manis, begitu bikin melek gitu ya. Bukan, ya. Itu bukan mencoba, teman-teman. Konotasi mencoba di sini adalah mencoba alias memakai produknya sampai mendapatkan hasil atau benefit dari produk itu. Nah, ini sering salah. Iya Bu, kemarin saya nyobain facial gratis. Iya, rasanya kenyal. Habis itu dia nggak beli produknya. Habis itu Anda nggak beli, Anda nggak mau pakai produknya. Terus apa? Itu mukanya Anda akan seperti waktu selesai facial terus? Ya enggak lah. Komedo, kotoran semua nempel lagi. Akhirnya apa? Akhirnya Anda juga nggak akan bisa bercerita. Betul nggak? Nah, ini yang keliru, teman-teman. Ya. Lalu berikutnya apa? Setelah Anda mendapatkan respon dari orang, ya, jadi Anda ngajaknya itu jangan yang maksa. Ya. Saya tidak pernah mau memaksakan, ayo kamu coba, kamu belilah gitu. Enggak pernah. Jadi saya seperti orang sombong. Yang saya cerita, habis cerita, sudah. Tapi nanti kita pelan-pelan, 2 kali 24 jam sebelum itu lonceng berbunyi tengah malam, begitu ya, ting-tong, Cinderella jadi tikus, tidak, saya sudah harus follow up. Ya, saya sudah harus follow up. Nah, bagaimana follow up-nya? Bagaimana cara kita membuka obrolan supaya tidak terkesan memaksa? Nah, ini kan penting, ya kan? Seringkali, udahlah kamu coba, udahlah, seginilah kamu belilah, seginilah. Sampai akhirnya banting-bantingan harga. Jangan, ya jangan. Nah, jadi kalau kamu pertama ya, saya biasanya akan tanya, kira-kira kemarin waktu kamu ketemu aku, lihat wajahku, kamu mikirnya apa sih gitu ya? Kira-kira menurutmu aku tambah cantik atau tambah jelek atau tambah kelihatan tua atau gimana? Ya, ya kita tanya dulu, kita minta review dong. Apakah aku kesannya itu buat kamu itu kayak orang anu ya, gitu ya? Kalau kita sudah mengenal orangnya dekat gitu ya, atau kita kira-kira kamu lagi cari solusi apa? Untuk apa? Mungkin kamu butuh
tidak butuh apa yang aku ceritakan kemarin. Di Atomi ada loh banyak, dan aku banyak memakai produknya seperti itu ya. Kalau kamu memang butuh solusi untuk masalahmu, mungkin masalah cucianmu kok bau, ya ini musim hujan tapi cucian kok bau, ada solusinya. Nanti aku akan kasih tahu kalau kamu mau, kalau kamu berkenan. Tapi feel free ya. Nah, saya selalu ngomong feel free ya. Kamu nggak usah merasa terbeban sama aku. Pokoknya kalau kamu butuh aja. Oke? Nah, saya seperti itu teman-teman. Kenapa? Orang yang dicecar, orang yang seakan-akan itu apa ya, obrolan kita itu memaksa orang beli, itu lama-lama orang jenuh. Tahu nggak teman-teman? Saya punya WA ya, beberapa teman yang bakul dalam tanda kutip jualan, yang mencecar saya terus untuk beli bacangnya, untuk mencecar saya terus membeli makanan yang dia buatlah seperti itu. Padahal saya udah bilang, bentar ya aku mikir dulu, saya mau beli berapa. Mikir dong, misalnya saya sendiri, ya kan? Nggak ada anak-anak. Saya beli, masa beli 1 atau 2 biji? Kan nggak lucu. Terus siapa yang makan begitu kan? Kita kan mikir gitu loh. Mikir dulu, tapi kita sudah dicecar terus. Nah, akhirnya apa? Akhirnya udahlah kalau ada WA dari dia udah skip aja, scroll aja, biarin aja ketumpuk-tumpuk begitu. Nah, ini pun akan terjadi di Atomi ketika Anda melakukan cara-cara seperti itu. Benar-benar sales pokoknya. Ya. Nah, tadi Kang ngomong ya, sales itu kita bukan mengajak Anda untuk berjualan, tidak ya. Di sini adalah bagaimana cara kita mengajak orang-orang untuk mau mencoba produknya. Nah, belanjanya ya tetap di aplikasi seperti itu. Jadi mungkin nanti teman-teman boleh bertanya ya tentang bagaimana atau bercerita pengalaman teman-teman ya. Apakah betul ya kita itu cukup hanya dengan cerita saja atau cerita itu ada something yang harus ditekankan. Tadi Ika menyebutkan 3 poin begitu ya. Ada 3 poin yang harus ditekankan dan saya menambahkan bahwa ketika kita bercerita itu cerita itu sharing yang jujur dan ringan, tanpa tendensi ya, tanpa tendensi apapun ya. Jadi santai aja. Ya, santai aja. Lu udah pernah minum ini? Belum. Ini cobain. Yuk kita minum, aku mau minum. Gitu ya, santai saja. Enak nggak? Asem nih. Yalah, vitamin C mana ada vitamin C yang nggak asem? Ya pasti asem kan gitu. Kita gitu. Boleh kok kamu tambahin air, tapi jangan air panas. Nah, itu sharing yang ringan sekali ya. Jadi kita sama-sama minum gitu. Makanya saya kalau mau ketemu orang yang sekiranya saya akan kenalkan produk Atomi, saya selalu membawa produk yang ready to sharing, ready to share ya. Kenapa? Di saat seperti itu adalah momen yang tepat, saya akan menunjukkan bahwa saya memakai ini, saya minum ini. Gitu loh. Nah, itu sangat natural sekali ketika kita ngeluarin vitamin C. Misalnya saya berdua begitu. Saya ngeluarin vitamin C, saya minum vitamin nih aku bagi nih, cobalah. Apa itu vitamin C? Aku minum kok. Nah, orang akan yakin bahwa saya mengkonsumsi produk itu dibandingkan dengan ini loh, saya bawa vitamin C nih 1 box nih, bagus loh. Ini isinya 90 saset, harganya cuma 278.000 ya. Murah kan? Nah, itu masih kesannya itu jualan. Jadi senatural mungkin Anda bercerita. Ya. Oke. Mungkin itu yang saya ingin sharingkan ke teman-teman. Sharinglah jujur dan ringan. Dan sharing jujur dan ringan itu bisa Anda dapatkan ketika Anda punya pengalaman menggunakan produknya. Dan produk yang Anda pakai itu belum tentu kan menjadi kebutuhan si A. Tetapi ketika Anda memiliki pengalaman produk yang banyak, maka Anda bisa memilihkan, memberikan solusi untuk si A, untuk apapun yang dia saat ini sedang
hadapi ya, yang dia butuhkan seperti itu, sehingga sharing kita sungguh-sungguh bisa tepat ya, bisa tepat dan akhirnya pasti closing, karena itu adalah bicara tentang solusi atau kebutuhan orang yang kita kenalkan. Oke, mungkin itu saja Rini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ida, Bu Ika. Mohon maaf tadi sempat skip dulu sebentar. Oke, terima kasih untuk ceritanya tentang ilmu untuk sharing atau berkomunikasi dengan para calon member atau calon consumer atau consumer kita seperti itu ya. Mungkin kalau saya sedikit bercerita tentang saya juga, bahwa saya ini sebenarnya bukan tipe orang yang pintar jualan. Saya tuh paling nggak bisa kalau disuruh dagang. Kalau orang bilang Cindo nggak pintar dagang tuh ya saya, karena saya ini nggak tegaan atau nggak bisa memberikan harga jual. Jadi sehingga saya itu bukan orang tipe yang pintar berdagang sama sekali. Dan kalau saya pernah maksudnya pernah mengikuti network yang lain sebelumnya, itu saya harus tutup poin. Jadi harus punya barang yang harus saya punya stok, akhirnya harus saya jual. Itu akhirnya nggak laku semua produknya. Dan itu membuat saya akhirnya kapok-kapok di MLM buat saya ya. Tetapi pada waktu saya di Atomi, ternyata sistemnya adalah kita uh, cuman butuh bercerita gitu loh. Yang dibayar Atomi itu adalah cerita kita. Bukan bukan kita uh, pandai menjual produk atau menghabiskan produk stok kita. Tapi bagaimana dengan bercerita, Anda bisa menyentuh orang lain. Dan memang saya pernah belajar juga dari James Gui juga, bahwa sebenarnya ilmu komunikasi atau public speaking untuk seorang sales, di sini sales dalam arti itu atomian ya, untuk seorang atomian, itu adalah bagaimana kita bisa membuat orang itu menjadi say yes. Sebenarnya adalah itu. Tapi dengan Anda bercerita itu bisa membuat orang itu menjadi yes to you gitu loh. Jadi tujuannya Anda untuk berkomunikasi adalah ya memang kita itu bukan cuma sekedar telling about produk, misalnya telling about manfaat, tetapi bagaimana bisa selling. Selling itu adalah di mana Anda bisa mendapatkan ada tujuan di dalamnya itu sebenarnya adalah bagaimana kayak orang itu bisa mengerti maksud Anda, dan mereka oh iya ya ternyata Bu Ida mukanya beda ya. Jadi dengan cerita kita tuh membuat mereka itu kayak berusaha oh iya ya ternyata bener ya. Itu namanya selling dari sebuah selling your idea gitu loh. Jadi bukan sekedar namanya selling di sini menjual produk, tetapi menjual cerita Anda supaya mereka tuh oh iya ternyata bener ya. Oh iya, ternyata manfaatnya kalau saya tidak menjaga kesehatan tubuh adalah seperti ini gitu loh. Jadi mereka itu mengiyakan apa yang kita ceritakan, dan itu memang ilmu komunikasi namanya seperti itu. Dan di Atomi sebenarnya mungkin banyak sekali kita itu yang banyak mungkin hanya telling aja, bercerita aja. Bercerita tanpa istilahnya itu membuat mereka itu akhirnya oh ya udah, kalau misalnya Anda cerita tadi masalah vitamin C atau odol gitu ya, odolnya bagus, ada propolisnya, ada green tea-nya, bau mulutmu nggak akan bau kalau kamu puasa. Itu hanya sekedar telling, sebuah cerita menceritakan tentang fungsinya dari pasta gigi. Tetapi pada waktu Anda bercerita tentang diri Anda menggunakan pasta gigi, ya loh, aku tuh suamiku itu dulu selalu gusinya berdarah. Sudah nyoba semua produk apapun, odol dari yang murah sampai yang mahal, sampai yang istilahnya sampai kumur-kumur dan lain-lain, yang iklan-iklannya di ini apa katanya bisa untuk gusi berdarah, ternyata nggak bisa. Pada waktu akhirnya ketemu dengan Atomi, odol Atomi itu ternyata setelah dipakai 1-2 kali kok sudah nggak berdarah, dilanjutkan seminggu sampai 1 bulan ternyata nggak berdarah lagi. Dan memang saya bersyukur sekali bisa ketemu dengan pasta gigi Atomi. Jadi Anda membuat sebuah cerita itu tentang pengalaman diri Anda yang membuat, oh ternyata kalau misalnya saya nggak pakai pasta gigi Atomi itu mungkin nanti jadinya gusinya berdarah terus. Nah, itu sebenarnya selling your idea atau selling about your cerita gitu loh ya. Jadi itu yang mungkin saya pernah dapatkan, dan memang dengan seperti itu kalau selling tuh Anda bisa sedikit memberikan
informasi yang sedikit membuat mereka berpikir bahwa itu sedikit menakutkan ya. Menakutkan dalam arti bukan menakut-nakuti, tapi kalau kamu tidak menjaga kesehatan, contohnya kalau kamu tidak menjaga kesehatan dari sekarang, mungkin kamu besok akan jalannya mungkin naik tangga sakit lutut, atau nanti kamu bisa bongkok, seperti itu. Anda memberikan sebab dan akibat kalau Anda tidak menjaga kesehatan. Dan pada waktu Anda memberikan selling the solution, misalnya, oh minum hemohim, kalau kamu minum hemohim akan bisa hasilnya meregenerasi sel Anda. Tapi kalau nggak minum hemohim, akhirnya sel kamu menjadi penuaan dini dan akhirnya terjadi akibat yang itu. Jadi ada sebab dan akibat pada waktu Anda men-selling cerita Anda. Nah, itu harus disisipkan di cerita Anda bahwa Anda itu perlu memberikan efek kalau Anda bercerita tentang ya kalau enggak minum ini jadi akibatnya seperti ini, tapi bukan nakut-nakutin ya. Kamu enggak minum hemohim nanti kamu sakit loh ya, nanti kamu apa langsung kanker loh apa, jangan menakuti seperti itu, tapi berikan informasi yang tepat untuk selling your idea kayak gitu. Jadi istilahnya benar-benar belajar untuk komunikasi itu sangat dipentingkan pada waktu Anda mungkin untuk bercerita di Atomi ini, bukan untuk memaksa orang, karena nggak semua orang tuh suka dipaksa. Mungkin akhirnya mereka jadi member dengan terpaksa, sampai akhirnya membeli produk dengan terpaksa, akhirnya mereka kapok dengan Atomi, kayak gitu. Jadi itu akan membuat Atomi yang istilahnya sudah dibuat Mr. Park sebagus ini, membuat banyak orang patah hati atau sakit hati dengan Atomi, karena kita yang salah dalam mengenalkan Atomi ini. Mungkin itu aja dari saya tambahannya, karena ya ilmu komunikasi, skill berbicara itu memang sangat-sangat penting di Atomi ini, karena kita tidak harus pandai berjual. Banyak sekali mungkin teman kita yang pinter banget jadi sales, lambe sales ya, lamis istilahnya seperti itu. Tapi akhirnya Anda akan jadi seorang sales terus-menerus. Nggak jadi auto income buat Anda hanya pandai berjualan tapi nggak bisa dapat income yang pasif income. Seperti itu aja. Mungkin dari teman-teman ada yang mau sharing tentang pengalamannya dalam bercerita, entah itu Anda akhirnya ditolak, atau Anda akhirnya goal atau deal dengan cerita Anda, itu mungkin boleh di-sharingkan di sini. Silakan. Ada yang mau bercerita kah? Monggo. Ya silakan teman-teman yang mau sharing boleh ya. Bagaimana sih teman-teman mungkin ditolak ya. Kita evaluasi, Bu Ida saya atau Bu Rini, saya itu kemarin cerita gini. Bu gini loh, ayo gini. Ditolak Bu. Nah boleh ya. Silakan. Nggak apa-apa, nggak usah malu. Ditolak itu adalah proses. Kalau nggak pernah Saya, ya silakan. saya mau cerita ya. Jadi pengalaman saya nih setelah SA kemarin, saya 1 minggu lebih di Jakarta ya. Saya ketemu banyak banget orang-orang yang saudara-saudara yang udah lama banget nggak ketemu. Terus kemarin tuh sempat malahan saya sama Michelle ya diajak ke tempat saudara. Kemarin tuh sempat malahan saya ditawarin, kamu nggak usah Atomi, Fer, kamu yang aja nih. Dia nunjukkan satu produk yang lagi booming ya di Jakarta. Terus saya tuh gini, yuk ikut yuk acara dari produk yang dia temuin, yang dia mau aku suruh join kan. Terus aku bilang enggak, aku Atomi aja lah, aku bilang gitu. Karena di Atomi ini kita bisa dapat passive income loh, kita bisa jangka panjang, bisa diwariskan. Terus singkat cerita, dia belum mau kan, dia belum mau. Terus waktu setelah selesai, jadi saya diajak acara ODS produk lain tuh. Nah, tentu saja saya nggak fokus ya, karena saya lagi follow up saya punya partner Atomi kan. Terus dia bilang, loh Fer, kamu ikut ODS kok di luar gitu kan. Lah, saya lagi telepon, waktu itu saya telepon sama Pak Agus itu ya, Kebumen, saya lagi telepon. Jadi saya singkat cerita saya nggak ikut acara ODS-nya itu. Terus tapi saya tahu pembicaranya siapa gitu kan. Nah, yang datang itu di Jakarta Selatan kemarin kurang lebih
ada sekitar 30 orang itu acara ODS-nya produk A gitu ya. Nah, terus abis itu saya gini, aduh ini gimana cara masuknya, ini kan di kandang lawan lah istilahnya gitu kan. Saya gimana ya cara saya cerita atominya gitu kan. Nah, singkat cerita si pimpinan dari itunya produknya itu si salah satu, kalau di kita itu imperial masternya lah. Dia bilang gini, "Cek, kulitmu kok bagus gitu. Kulitmu kok," dia tahu kan, saya ketemu papasan di kamar mandi. "Cek, kulitmu kok bagus ya?" gitu. "Pakai apa?" Saya bilang, "Pakai Atomi." Saya bilang gitu. Terus habis itu pulang itu saya sempet gini, aduh ini gimana ya cara masuknya gitu kan. Salah satu pembicara si Shinsei-nya ini, dia kan satu mobil. Oh, mau ikut nunut pulang gitu. Nah, di mobil itu kan dia suka pijet ya, suka pijet itu. Saya bilang, Pak Shinsei, ini ditempel nih koyonya, cobain. Koyo apa? Pokoknya ini koyo the best lah. Ternyata singkat cerita istrinya udah pakai Atomi, udah pakai semua skincare absolut, tapi si istrinya itu belum jadi anggota ya, gitu, belum jadi anggota. Tuh habis itu terus kok bagus ya? Itu di mobil loh, di mobil dia ngerasain kok dari saya pakai koyo cuma berapa menit, kok badan saya kok kerasa enak banget. Mau dong, gimana cara belinya? Singkat cerita, eh, membernya di mobil loh, membernya di mobil. Gara-gara dia lihat yang cewek tuh lihat kulit saya, terus yang laki itu pembicara dari ODS-nya itu dia coba koyonya karena dia Shinsei yang cowok. Kalau yang bilang kulitnya bagus tuh yang cewek. Dua-duanya pimpinan. Kalau di Atomi ya imperialnya lah gitu. Nah, terus habis itu saya gini, wah ini kita nggak dapet target dari pesertanya, kita langsung pembicaranya loh gitu. Waduh itu luar biasa banget sih. Jadi dari hanya kita sharing produk dan ditempel koyo di leher belakang itu langsung dia mau dong, mau join, gimana caranya? Singkat cerita di mobil itulah saya cerita itu panjang lebar dari mulai produknya, cara check outnya, cara itunya, cara apa, gimana dia bisa aku bilang mau coba koyonya satu saset, aku ada tuh di tas kan, saya bawa produk Atomi banyak ya, satu tas. Dia bilang aku nggak mau satu saset, aku kan Shinsei, aku sekali orang datang ke aku untuk totok, untuk aku puntur pijet aja banyak sehari, aku mau satu box. Oh bagus, aku bilang gimana nih cek satu box, akhirnya dia cek out satu box. Jadi begitu dia daftar dia langsung cek out satu box. Yang awalnya si saudara saya yang bawa ke acara ODS itu terus dia bilang gini, Fer, lu tuh gini, pakai bahasa Jakarta, lu tuh mau gua joinin sama bisnis gua, malah Shinsei-nya, malah pimpinan gua malah join sama lu, gimana sih? Terus saya gini, ya kan? Iya kan, akhirnya saudara saya sekarang hari ini dia tuh gila, dari pagi siang malam tuh gini, Fer, ini loh ada yang mau join, mana beli prebiotiknya di Shopee, aku harus ngomong apa nih gitu kan. Terus gimana nih, aku ada 2 orang lagi nih, besok ke Bekasi ya. Aduh, besok aku udah mau pulang ya, aku udah seminggu lebih di Jakarta. Jangan pulang lah, dibatalin keretanya, ini banyak target nih. Waduh, ini di sini tuh bener-bener gaspol ya, semuanya bergerak, semuanya gara-gara dia bilang, kayaknya kulit lu tuh dulu nggak gitu deh, Fer. Kulitmu tuh kusem dulu, fleknya banyak. Lah kak sekarang kok halus gitu. Aku juga, oh iya tah. Makanya dia terus malam-malam dia ajak aku nginep di rumahnya, terus kita facial bareng tuh. Ternyata dia sudah punya produk Atomi gitu loh, cuma nggak dipakai gara-gara aku home party di rumah anaknya, di rumah iparnya. Terus aku cerita ya, intinya bahwa di Atomi itu sebenarnya memang di awalnya kayak nggak kelihatan duitnya. Oh, kalau yang ini duitnya cepet, Fer. Lah duit cepet, tapi kan nggak semua orang punya duit gede. Aku bilang alatnya itu harganya 16-17 juta. Aku bilang, tapi di Atomi kan kebutuhan sehari-hari gitu loh. Ya intinya luar biasa banget ya di Jakarta ini, sampai dalam 1 minggu nih itu udah ada 400 PV deh. 400.000 PV itu dalam 1 minggu. Karena check out-nya tuh hemohim ya, terus wah itu luar biasa lah. Sampai ya saya nih, sampai kemarin tuh gini, Fer, lu kan kasih suami gua nggak bisa tidur nih, ya kan?
Terus suami gua tuh lu tempelin apa koyo kan di hidung sini. Terus bangun tidur, ini kok lega banget ya. Aku bisa tidur kemarin nggak bisa tidur plong banget. Nah, jadi produk Atom itu memang berbicara ya. Memang produk Atom itu luar biasa. Ya, jadi benar yang tadi dibilang Cika, Cirini, Bu Ida ya. Kita tuh di sini sebenarnya cuma cerita dan pembuktian dari produk yang kita pakai itu benar-benar yang saya pribadi tuh sampai kok bisa ya segampang ini gitu. Terus dia juga bilang, Fer, ini malam ini barusan. Fer, gue nggak ikut Zoom lah. Kan ini aku lagi mau edukasi orang kan. Jadi ini barusan ini. Wah, saya bilang, wah sampai saya buat grup khusus Jakarta nih, member Jakarta. Karena mereka gerak semua ini. Sepupu saya, angkim saya, ya kembali lagi ke keluarga besar saya lagi nih ya yang mulai aktif. Jadi bersyukur ya produk Atom ini luar biasa sehingga orang itu bisa bisa menerima manfaatnya. Dan tadi juga dia bilang Atom ini menyatukan kita ya, Fer. Atomi maksudnya kita kan udah lama banget nggak pernah ketemu, berapa puluh tahun ya. Sekarang dengan Atomi jadi dekat, komunikasi terus, ya bagus. Aku bilang ya yang penting terus semangat ya Angkim. Aku bilang Angkim dari adik istri dari mama ya, terus adik ipar. Jadi aku bilang di Atomi ini memang kita memang benar banget bisnis cerita dan tidak perlu yang apa ya terlalu susah gitu ya jelasinnya. Cukup cerita apa yang kita pakai, manfaatnya apa gitu. Itu dari saya, terima kasih. Semangat. Wow, luar biasa ya. Saya salut sekali ya. Saya komentar dulu ya, karena Vera ini member yang luar biasa buat saya. Membernya Yelanya luar biasa, tapi dia konsekuen ya dengan setiap apa yang dia lakukan, konsekuen dan dia konsisten lakukan. Nah, teman-teman, saya rasa pengalaman yang seperti ini ya membuat kita itu termotivasi bahwa benar loh teori. Kalau Anda menganggap bahwa kami bertiga itu berteori ya, kalau Anda menganggap seperti itu bukan hanya teori teman-teman, tapi itu yang kami lakukan. Dan itu kami tularkan ke teman-teman semuanya, tinggal menduplikasi aja kok, iya kan? Tinggal menduplikasi. Nah, teman-teman, kalau misalnya Vera ini dari Jogja ya, tapi dia di Jakarta udah berapa lama itu dari sebelum sebelum SA sampai sekarang belum pulang itu. Nah, takutnya nanti dia KTP-nya pindah Jakarta dan semua dibabat habis sama Vera ya. Jadi teman-teman harus panik kalau Anda yang tinggal di Jakarta, Anda sehari tidak bisa dapetin member. Sama seperti Anda yang tinggal di Malang, tapi orang Jogja nanti yang akan menghabiskan melindas Malang. Ibaratnya kayak gitu. Penjajahan di atas bumi harus dihapuskan. Bercanda ya teman-teman, enggak ya. Tetapi yuk kita dimanapun sebenarnya bisa lakukan ini ya, lakukan ini. Dan Vera benar-benar seperti maaf orang gila ya, orang gila di Atomi. Kenapa? Dia selalu mau cobain lah, aku mau coba ini. Alhasil ya luar biasa. Vera dulu mukanya nggak kayak gini teman-teman. Ya nanti saya cari deh wajahnya Vera pertama kali saya ketemu ya. Itu nggak seperti ini. Nah itu produk yang bicara. Sehingga Vera semakin hari dia melatih terus ketemu orang. Dulu kalau mau ketemu orang ya, ayolah Bu Ida, oh ini harusnya sama Bu Ida, ini kakak Bu Ida orang kaya raya, aku nggak percaya diri kalau sama Bu Ida pasti closing gitu kan. Saya bilang enggak, saya tegaskan tidak, kamu bisa, pasti bisa, saya biarkan dulu. Kenapa? Karena saya tahu Vera punya potensi. Nah ini teman-teman, buat saya ya, saya terima kasih sekali, bersyukur sekali ya. Mungkin cara didik saya itu sangat kejam sekali. Vera itu selalu saya sakiti terus ya Ver. Fisik, verbal, non verbal saya lakukan. Oh ini jangan diambil anunya ya, negatifnya. Tetapi saya paham, kita harus paham teman-teman, member-member kita, dia punya potensi seperti apa. Kalau dia memang saat ini sedang mau bergerak, maka supportlah. Saya pun begitu. Ya, terima kasih Vera sudah berbagi dan berjuang bersama saya dan juga tim. Saya terima kasih sekali. Yuk yang lainnya mungkin ada.
Loh, kok malah aku jadi moderator, Rin? Saya kembalikan. Kan mengomentari. Keren ceritanya Ci Vera. Jadi sampai sekarang belum pulang nih ceritanya. Kas Masih di Jakarta, besok ke Bekasi ada target lagi nih, gila. Atomi luar biasa. Asik, mantep ya. Ya, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau sharing sekali mancing langsung dapat ini ya. Ikannya bukan ikan teri tapi ikan kakap. Ikan paus. Mungkin ada yang lain teman-teman. Yang ini tadi kan langsung ketemu nih titiknya. Ada yang ditolak enggak? Mungkin. Mari silakan. Ada yang itu oke. Ada yang mau cerita enggak? Silakan. Cerita itu menjadi pengalaman ya. Jadi pengalaman untuk belajar. Nggak apa-apa. Monggo silahkan. Saya mau bercerita kah? Ya, semua pada tidak pernah Bu ditolak. Rini, Ya, aku Bu silakan. Rini. Ya, Bu. Nah, hari ini tak tak terduga saya dihubungin sama teman lama di network yang lama gitu ya. Saya pun kaget dan dia ini leader saya di waktu di sana gitu. Kalau dulu itu kira-kira setengah imperial lah gitu ya. Setengah imperial itu berapa? Dimakan apa dulu nih? Dari tadi mau pas dulu. Nah, Kayaknya jadi uh, ngobrol lah gitu kan. Tadinya saya pikir takutnya penipuan-penipuan gitu kan. Jadi saya tanya dulu, cross check dulu gitu kan. Ternyata dia bener dia gitu kan. Bapak tahu dari mana ini saya kok tumben-tumben. Terus dia bilang, saya lihat, saya jarang buka Facebook, tapi saya melihat tiba-tiba saya buka Facebook, lihat wajahnya Pak Joni sama Ibu Teti gitu kan. Udah tanyalah masih di sana kah, bla 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 segala macam, kegiatannya apa sekarang gitu kan. Terus saya bilang, sekarang kami lagi menekunin, sudah 3 tahun ini menekunin bisnis Atomi Pak. Bapak pernah dengar Atomi gitu kan. Nah, terus dia bilang, wah, apa tuh bisnis apa tuh gitu kan. Nah, masih samakah seperti yang itu membangun jaringan katanya. Betul Pak, saya bilang. Nah, ini bisnis global udah cerita lah gitu ya. Terus udah tanya-tanya yang lain lagi tuh saya bilang gimana Pak? Saya bilang kayaknya untuk mempererat silaturahmi kita bisa ketemu nih janjian yuk gitu kan. Pasti Pak Joni pasti senang banget dengan kabar ini kan gitu. Oh boleh deh Bu katanya gitu. Kita bertukar informasi apa gitu. Nah doain teman-teman semoga kami bertemu dan semoga apa yang kami sampaikan ke dia boleh mengerti dan intinya dia join gitu. Jadi intinya adalah itu. Kemudian intinya begini. Nah dari sini saya lihat apa walaupun masih kecil teman-teman tapi tetaplah melakukan di medsos, aktif di medsos. Pasti ini karena kita aktif di situ ya, jadi disebarin ke orang-orang kontak-kontaknya kita gitu. Nah, tadi sengaja ya seperti ini gitu. Di luar dugaan Bapak ini hubungin kita gitu. Semoga dia bisa bergabung di bisnis kita. Makasih. ini kayaknya Bu Tati makin kurus juga nih. Makanya sehat mulu nih. Oke, ya memang kadang kalau kita tetap konsistensi di Atom itu ya orang tuh akhirnya melihat gitu loh dan akhirnya bisa kepo di saat mungkin dulu mungkin nggak tertarik atau ditolak bisa jadi akhirnya kembali ke kita setelah melihat eh, apa postingannya Maida Odolwati atau postingannya Ci Awet Muda atau postingannya Ci Cuan, Ci Glowing, apa Oma Sehat kayak gitu ya. Jadi memang Anda harus branding diri Anda sampai akhirnya orang tuh mungkin memanggil Anda tuh udah pakai ada email-email Atomi di belakangnya. Misalnya contohnya ya kayak kenal Vera nggak?
Vera Jogja, Vera yang mana ya? Vera Atomi kayak gitu lah. Itu udah harusnya seperti itu ya. Jadi itu branding diri di mana mungkin orang tuh udah taunya melekatnya itu bahwa Anda tuh ada Atominya di belakang. Jadi kalau misalnya Semalang Raya suruh cari Atom Rini kenal Rini yang mana Rini Atomi udah tahu semua gitu. Jadi itu adalah branding yang kita ciptakan di mana berarti oh bener saya ini udah brandingnya udah bener. Kalau masih dibilang oh ini yang pabrik plastik ya, oh, berarti saya belum branding diri saya gitu loh bahwa saya memang pelaku Atomi atau pebisnis Atomi kayak gitu. Makasih Bu Teti dengan konsistensinya akhirnya ada yang menghubungi gitu ya. Mungkin ada yang lain teman-teman atau mau ditambahkan dengan maknya Bu Ika? Ya, terima kasih juga ya Bu Teti yang juga luar biasa dan besok saya juga kembali menemani beliau menuju ke Cibinong. Tim Cibinong juga lagi semangat ya. Jadi benar-benar pekerjaan kita adalah memberkati, membantu teman-teman kita bisa mendapat peluang bisnis ya. Jadi minggu lalu kami pergi hari apa ya? Maksudnya baru beberapa hari lalu deh. Kayak kita berangkat ke Cibinong. Hari Jumat Jumat ya. Jumat lalu. Nah, kami datang jauh lebih awal, jadi kami makan dulu di satu rumah makan. Dan rumah makan itu, saya pikir ownernya, ternyata manajernya ya, selalu follow up kita ya kan, gimana itunya, makanannya apa gitu ya. Terus kita kan ceritalah, nah merempet lah Atominya ya kan. Akhirnya kita mau buru-buru berangkat ke tempat kita presentasi, akhirnya merempet dulu sama si bapak itu menjelaskan Atominya ya. Dan semua mbak-mbaknya, kasirnya, semua jadi sibuk mendengarkan dan sibuk ngantri, eh, mengantri memberikan data mereka mau bergabung dan mereka pengen tahu lebih lanjut, pengen coba produknya ya. Jadi nanti besok kami ke sana kita follow up lagi. Nah ini teman-teman dimanapun kita bicara, jangan Anda melepaskan pundak Anda sebagai seorang Atomian. Jadi dimanapun Anda berada, Anda boleh bercerita. Dan saya pun di medsos waktu naik status ya, biasanya kita katanya wah lebih kenceng orang produksi itu yang Jepang itu katanya ya. Nah, karena saya naikin status saya juga, salah satu leadernya yang menghubungi saya dan dia mau beli produk untuk cuci wajah ya. Jadi ya itu keren ya, mereka boleh gede tapi barang kita banyak ragam. Nah, ya dengan kita rutin naik, mereka pun melihat, mereka mengikuti teman-teman. Jadi kalau kita konsisten dengan apa yang kita lakukan, kita ini sedang ditonton orang, teman-teman. Jadi di sini seperti yang dikatakan ya, tidak ada penolakan, hanya penundaan. Nah, seberapa kita kuat terus ini sehingga dia merasa, oke, gue pengen coba, gue penasaran. Ya, nggak usah diajak ini dulu, nggak apa-apa ya, main soft dulu. Ya, dia coba, oke, saya kirimkan dan saya tinggal follow up bagaimana pemakaiannya mereka ya. Jadi teman-teman, di sini Anda bisa dapatkan user dari mana aja ya. Kalau dia nggak mau berpindah, nggak mau berbisnis ikut kita, ya nggak masalah. Dia bisa jadi user kita. Karena apa? Karena produk kita banyak macam. Produk mereka kemungkinan besar ada di Atomi. Betul nggak? Dia mau bicara kesehatan kita ada. Dia butuh kecantikan kita ada. Dia bicara produk harian kita ada. Dia butuh ngomong fashion kita ada. Apapun kita ada. Tapi belum tentu barang kita ada di dia. Nah, sehingga tetap menang kita untuk Anda lawan jadi usernya. Ya, jadi barang kita belum tentu dia punya sehingga dia butuh ya. Barang dia kita udah pasti punya. Karena rata-rata network di luaran sana bicara apa? Produk kesehatan. Produk kesehatan kita percaya hemohim kita udah nggak ada lawan gitu ya. Jadi tetap menang kita teman-teman. Yang penting pede. Dia bicara skincare udah pasti menang kita. Kita tahu Absol Set itu udah memenangkan 4 penghargaan tertinggi di Kolmar dan di Korea Selatan. Sehingga apa? Sehingga ya nggak ada lawan. Kenapa Anda takut? Tinggal Anda menambah pemakaian Anda. Anda munculkan diri Anda sebagai orang Atomian. Jangan Anda memunculkan diri Anda sebagai Atomian tapi sebenarnya barangnya nggak Anda pakai. Pakainya hanya satu dua, muka masih berketak. Siapa yang mau bilang ikut ini, ikut kamu, muka kamu. Kenapa? Muka ini dijual, muka ini duluan jalan teman-teman. Ya, yang harus dijual itu muka kita dulu. Ya, jadi apa? Orang lihat sesuatu yang berubah. Ya, nah itu yang kita jual sehingga menarik perhatian orang. Ya, kalau bahasa kayak kita, yang dimaksud dengan penampilan orang yang paling menarik perhatian orang dulu, orang Bangka bilang, kamu kongisit, enggak kongico.
Betul nggak yang ngerti bahasa Bangka? Orang nggak lihat apa yang lu makan, orang lihat apa yang lu pakai. Nah, artinya apa? Orang nggak kelihatan dalam lu, orang nggak kelihatan dompet lu, orang nggak tahu apa-apa tentang lu. Orang hanya lihat dari keluar sep, kesan pertama, detik pertama orang lihat lu tuh, nah itu udah kesan pertama. Sehingga orang bilang, ih gila terkesima, kok dia gitu ya? Ya, jadi enggak mau kongisit, enggak kongicok. Nah, ya, gitu ya. Jadi teman-teman, produk yang bicara. Mari kita segera upgrade diri Anda supaya dimanapun Anda lewat, orang akan balik lihat, ih itu lewat, iya, kilaunya lewat. Jadi orang akan jadilah magnet di mana Anda berada, ya, pede aja karena Atomi sudah menjadi nomor 1, ya. Harus kita percaya diri dan kita bangga dengan Atomi ada di pundak kita. Ya, itu aja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Siap, ini udah 21.30. Mungkin kalau ada mau sharing satu orang lagi. Dan memang benar ya, kalau misalnya kita nggak pakai produk, itu kayaknya kita bercerita itu kayak istilahnya orang malah ngomong gombes. Gombes itu apa ya? Omong kosong. Karena kalau misalnya saya itu ada produk-produk yang dulu belum pakai nih. Contohnya yang terakhir saya pakai itu akhirnya saya jatuh cinta banget ya. Dan dulu saya nggak bisa bercerita tentang feminine wash. Dulu kan saya selalu pakai Aidam ya. Dan bisa bercerita tentang Aidam. Tapi pada waktu feminine wash keluar, saya pikir, udahlah, paling fungsinya sama kayak Aidam kayak gitu ya. Tetapi pada satu waktu saya itu akhirnya, ya sudahlah saya coba aja. Gara-gara ke Batam, ke rumah member, ada feminine wash di kamar mandinya. Saya penasaran, ini produk gimana ya? Di tim saya itu jarang banget yang beli feminine wash karena istilahnya ya nggak ada yang bercerita kan, mungkin seperti itu. Pada waktu saya membeli dan saya memakai, itu ternyata feminine wash sangat luar biasa dan menurut saya yang istilahnya sering keputihan karena sering keluar kota, suka pipis di WC umum kayak gitu ya, di rest area itu seringkali gatel kayak gitu ya. Dan memang yang saya rasakan berbeda pada waktu saya pakai Aidam dengan pakai feminine wash. Wah, bau wanginya itu sangat enak, menenangkan. Lalu istilahnya ada busanya dan itu bisa bercerita pada waktu saya benar-benar pakai. Pada waktu saya nggak pakai ditanya, gimana ya feminine wash? Gimana ya? Saya nggak pernah pakai lah. Kalau saya bertanya, oh bagus, tapi saya nggak pakai, itu namanya saya berbohong. Misalnya kan begitu ya. Jadi pada waktu Anda menambah perbendaharaan produk di rumah Anda, cobalah semua produk yang ada di Atomi supaya Anda bisa bercerita. Itu benar-benar tadi menurut Bu Ida adalah cerita yang ringan dan dari hati sebenarnya. Cerita itu orang akan melihat ketulusan Anda pada waktu Anda istilahnya bercerita tentang apa yang Anda pakai. Kalau produk yang Anda pakai, Anda mau bercerita pun akhirnya cuman kayak ya bagus sih, kayaknya cuman begitu aja. Tapi nggak bisa berapi-api untuk menceritakan kebaikan dari produk yang kalau Anda sudah pakai kayak gitu. Mungkin itu ada lagi yang mau cerita sharing? Silakan. Kalau nggak ada kita tutup karena kita mau cek PV tanggal kemarin. Mungkin begitu, Bu Ida, Bu Ika? Mau ditutup? Oke, Ya. cukup. Oke, kita tutup Zoom malam hari ini ya. Jadi buat teman-teman mungkin eh, bagaimana Anda bisa men-follow up, bagaimana Anda bisa mengenalkan Atomi itu adalah dari sebenarnya lebih ketulusan hati atau Anda punya kasih kepada orang lain untuk memberkati apa enggak. Kalau tujuan Anda di mindset Anda adalah mengambil keuntungan, Anda pasti akan merasa kecewa pada waktu Anda ditolak atau Anda merasa kecewa pada waktu orang itu akhirnya tidak bergabung dengan Anda atau tidak membeli apapun produk Atomi. Sedangkan dengan ketulusan Anda untuk memberkati orang lain, otomatis Anda akan merasa bahwa apa yang saya ceritakan, biarlah itu menjadi berkat untuk orang lain dan biarlah dengan berkat cerita Anda ini, berkat akan kembali ke Anda juga. Oke, itu aja penutup dari kami. Kita bacakan moto perusahaan Atomi yuk. Pak Weli minta tolong. Terima kasih. Yuk buka mic-nya. Angkat tangan kanannya. Kita jalankan Atomi dengan sesuai dengan moto perusahaan. Mic-nya masih ketutup semua nih Bu Ida, Bu Ika ini. Buka mic-nya.
Oh iya, salah, lupa. Lupa. Siap semuanya. Ya. Ya, Hargai semangat. semangat, akal visi, Visi mengikuti keyakinan dengan kerendahan Ayo, hati. ayo bisa. ayo bisa. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Tim Ida. Ya. Terima kasih Bu Maria Francisca. Selamat malam. Malam semuanya. Bu Ida, aku ada Japri. Terima kasih. Ya, oke.